Dunia saat ini tengah berjuang, hadapi musuh tak kasat mata, yang memberi dampak pada seluruh aspek kehidupan. Namun di tengah tantangan selalu ada secercah harapan. Aktivitas terus berjalan memutar roda perekonomian. Dalam keadaan ini, seluruh dunia perlu bergerak bersama, mencapai pemulihan bersama. Ini pula yang berusaha dilakukan oleh G20. Forum G20 terdiri atas negara-negara terbesar di dunia. Bersama, G20 membentuk lebih dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 80% PDB dunia. Tujuan G20 adalah untuk mewujudkan pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif. Tiap tahunnya, presidensi G20 dipegang oleh salah satu negara anggota yang memiliki andil dalam menentukan topik pembahasan forum. Dan pada 2022, presidensi G20 dijabat oleh Indonesia. Dengan keadaan dunia yang masih terdampak pandemi, presidensi ini merupakan pengakuan atas kekuatan dan ketahanan ekonomi Indonesia. Kesempatan ini merupakan momentum berharga yang hanya dapat terjadi sekali setiap generasi. Untuk itu, presidensi G20 2022 harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Dari penyusunan agenda pembahasan yang dapat mendukung pemulihan dunia sekaligus memberi manfaat bagi Indonesia, penyelenggaraan kegiatan yang menampilkan kualitas unggul Indonesia di tingkat internasional, hingga promosi Indonesia untuk meningkatkan perdagangan, pariwisata, dan investasi dalam negeri. Kontribusi semua pihak sangat penting, mulai penyusunan materi, penyiapan sarana prasarana, hingga komunikasi. Dukungan masyarakat pun sangat berarti untuk meningkatkan citra Indonesia di dunia internasional. Mari manfaatkan momentum presidensi G20 Indonesia 2022 untuk beri kebaikan bagi bangsa. Indonesia, saatnya pimpin pemulihan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan selamat datang Bapak Ibu sekalian dalam acara Expert Gym pada hari ini dalam rangka Bulan Fintech Nasional 2021. Tentunya sangat menarik sekali pada pagi hari ini Expert Gym akan membahas mengenai launching kode etik Avtek bagi perlindungan data pribadi atau PDP. Bukan rahasia, pentingnya melindungi data pribadi untuk transaksi digital. Tentunya sebelum memulai, perkenalkan terlebih dahulu saya Abin Prima dari Sekretariat Avtek, tentunya akan memandu acara pada pagi hari ini. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, pertama-tama kami akan menyapa terlebih dahulu kepada narasumber, pembicara, dan moderator yang telah bergabung secara virtual. Yang kami hormati, Bapak Tongam Lumban Tobing selaku Ketua Satgas Waspada Investasi, Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Henry Sasmita Yuda selaku Koordinator Tata Kelola Perlindungan Data Pribadi, Dirjen Aptika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Bapak R. Muhammad Dudi Dermawan selaku Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Bapak Marshall Pribadi selaku Wakil Ketua Umum 4 Avtek sekaligus sebagai CEO Privi. Dan kemudian Ibu Sati Raswanto, selamat datang Ibu selaku Ketua Task Force PDP dan Wakil Sekretaris Jenderal 4 Avtek sekaligus penjabat sebagai CEO FIDA. Dan selanjutnya Bapak JP Alis selaku Ketua Dewan Etik Avtek dan CEO C88 Financial Technologies. Dan berikutnya Bapak Andri Rahadian selaku partner dari Dentons HPRP selaku moderator pada pagi hari ini.
Terima kasih Bapak dan Ibu rekan-rekan sekalian yang telah bergabung pada acara hari ini. Dan tentunya kami juga tidak lupa ingin mengucapkan terima kasih kepada Bill and Melinda Gates Foundation yang telah mendukung kegiatan pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang kami hormati, silakan mengisi daftar hadir yang telah kami sediakan linknya dalam kolom chat. Tentunya karena Bapak Ibu berkesempatan untuk mendapatkan door prize yang tentunya sangat menarik sekali dan akan diundi pada akhir periode di bulan Fintech Nasional 2021. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum memulai acara, izinkan saya terlebih dahulu menyampaikan beberapa tata tertib webinar yang perlu Anda ketahui. Yang pertama adalah pastikan sinyal internet dalam kondisi terbaik. Gunakan PC atau laptop untuk mendapatkan tampilan terbaik. Apabila Anda menggunakan smartphone, silakan atur smartphone Anda dalam mode landscape atau fungsi putar layar. Yang ketiga, gunakan headset atau earphone bila diperlukan agar suara narasumber dapat terdengar dengan jelas. Yang keempat, untuk kenyamanan bersama selama acara berlangsung, host akan mengatur mode mute atau sunyi pada suara peserta. Dan yang terakhir, peserta yang ingin memberikan pertanyaan kepada narasumber dapat menulis pertanyaan Anda melalui kolom Q&A serta menyebutkan kepada siapa Anda bertanya atau nama narasumber yang dituju. Pertanyaan disampaikan dengan jelas, sopan, dan kami harapkan tidak mengandung unsur sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Baik, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang berbahagia yang telah bergabung pada acara pagi hari ini, Aftek bersama seluruh anggotanya mengadakan acara launching industri kode etik PDP yang menandakan secara resmi berlakunya kode etik industri PDP untuk seluruh penyelenggara teknologi finansial atau financial technology yang beroperasi di Indonesia yang tentunya termasuk dalam anggota Aftek. Tentunya kita akan membahas lebih dalam pada acara hari ini di Expert Gym dengan topik launching kode etik Aftek bagi perlindungan data pribadi atau PDP bukan rahasia. Pentingnya melindungi data pribadi untuk transaksi digital. Sebelum memulai acara, mari kita simak terlebih dahulu keynote speech yang akan disampaikan oleh Bapak Marshall selaku Wakil Ketua Umum 4 Aftek dan CEO Privi. Kepada Bapak Marshall pribadi, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu, yang saya hormati Pak Kongam, Pak Henry, Pak Dudi, Ibu Sati, Pak JP, dan Pak Andre Rahadian, dan seluruh peserta webinar launching kode etik Aftek bagi perlindungan data pribadi ini. Ini suatu momen yang patut kita banggakan, kita patut berbahagia gitu ya. Akhirnya pada hari ini kita dapat meluncurkan kode etik perlindungan data pribadi bagi seluruh anggota Asosiasi Fintech Indonesia. Ini adalah suatu wujud komitmen dari kami, dari seluruh anggota Aftek sebagai penyelenggara fintech gitu ya, untuk proaktif gitu ya, mengikatkan diri kami gitu ya terhadap suatu kode etik untuk memenuhi standar perlindungan data pribadi. Jadi meskipun undang-undang perlindungan data pribadi di negara kita hingga hari ini belum juga disahkan gitu ya oleh DPR dan pemerintah gitu. Kami sudah sejak hampir 2 tahun yang lalu menggagas bagaimana kalau kita proaktif, ayo kita buat kode etik minimal untuk anggota kita. Tidak perlu menunggu undang-undang PDP dulu. Kenapa? Kami sadar betul Bapak Ibu bahwa yang namanya transaksi keuangan, baik itu untuk membuka akun tabungan, e-money,
asuransi, gitu ya, investasi, hingga pinjaman, gitu ya. Itu tentunya memerlukan banyak sekali data point, data-data pribadi, gitu, ya, untuk memproses hal tersebut, untuk memenuhi kewajiban know your customer, memenuhi kewajiban customer due diligence, anti pencucian uang, anti pendanaan teroris. Gitu. Sisi lain, untuk kredit tentunya juga data-data pribadi tersebut dibutuhkan untuk penilaian kelaikan kredit seseorang. Itu hal yang natural, tidak terhindarkan. Nah, dulu data-data itu diserahkan dalam bentuk hard copy biasanya. Orang dimintain fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi NPWP, kemudian ngisi data diri panjang gitu ya, di formulir tanda tangan. Nah, sekarang di era fintech, hal-hal tersebut gitu ya diproses secara digital. Nah, tentunya penggunaan teknologi digital ini ya pedang bermata dua gitu ya. Di satu sisi transaksi bisa jauh lebih cepat, lebih nyaman tanpa tatap muka, berbiaya jauh lebih efisien gitu ya. Di sisi lain pengamanan data dalam bentuk digital dengan pengamanan data dalam bentuk kertas ini ya butuh skill set yang berbeda gitu ya. Nah, kemudian kalau terjadi penyalahgunaan, identity theft gitu ya, itu juga penanganannya berbeda dengan dulu waktu zaman kertas. Ada hal yang lebih mudah di era digital, ada yang juga lebih sulit. Contoh, kalau dulu di dunia analog di kertas, saya bisa membuat KTP gitu ya, bentuknya persis seperti asli, saya mengaku sebagai Pak Andre Rahadian gitu kan, kemudian saya mengajukan kartu kredit, ya mungkin lolos-lolos saja, karena zaman itu nggak ada tuh yang namanya verifikasi ke database Ditjen Dukcapil gitu ya. Zaman itu nggak ada yang namanya teknologi pengenalan wajah, dicocokkan dengan foto yang dulu difoto di kelurahan waktu bikin KTP. Sekarang ada gitu ya. Jadi identity theft itu bisa lebih ditangani dengan relatif jauh lebih baik gitu. Ya, tetapi di sisi lain gitu kan, yang harus juga kita lindungi gitu ya adalah agar seluruh player fintech ini memang secara aktif menghormati data-data pribadi para nasabahnya gitu ya. Bukan soal tadi cuman mencegah identity theft, tetapi memang secara sadar gitu ya, tidak membagikan data pribadi user-usernya gitu ke perusahaan afiliasi tanpa persetujuan usernya. Atau data pribadi diolah untuk tujuan tertentu yang tidak diberitahukan terlebih dahulu kepada usernya gitu. Atau data pribadi itu kemudian dijadikan sarana untuk targeted ads dan sebagainya tanpa persetujuan nasabahnya, dan juga untuk tidak meminta data pribadi yang berlebihan yang tidak sesuai dengan tujuannya gitu ya. Kalau tujuannya fintech itu hanya perlu buat credit scoring katakanlah, atau misalkan buat memastikan identitas pemegang akun, itu mungkin tidak perlu menanyakan hal-hal lain gitu ya, data-data pribadi lain yang tidak diperlukan untuk tujuan itu. Jadi setiap permintaan data pribadi harus disertai dengan alasan yang spesifik. Jadi kami semua berinisiatif untuk berkomitmen untuk melakukan hal-hal tersebut. Nah, saya selaku Wakil Ketua Umum 4 Aftek, saya ingin menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya gitu kepada Mbak Sati Raswanto ya, selaku lead dari Task Force Kode Etik PDP ini gitu. Ya, di mana ini perjuangan yang luar biasa, hampir 2 tahun ya Mbak Sati ya gitu. Nah, selain itu juga saya mau extend terima kasih kepada anggota-anggota task force tersebut. Ada
FIDA, perwakilan dari FIDA, dari Mekari, dari Privy ID, dari Cek Aja, KPR Academy, Property Lord, Sendit, Brankas, GoPay, OVO, Bukalapak, Tokopedia, BeShare, Bareksa, Trusting Social, DigiSign, Mastercard, Manulife, Amazon Web Service, ya hingga tentunya sekretariat Aftek yang tidak lelah-lelahnya selalu mensupport kami, memfasilitasi berbagai urusan pembuatan kode etik ini dengan lawyer, dengan pihak-pihak lainnya. Nah, akhir kata saya juga mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada regulator, kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Kementerian Kominfo yang selama ini juga kami konsultasikan mengenai draft kode etik ini hingga akhirnya bisa kita finalisasi. Dukungannya dari regulator luar biasa. Akhir kata saya berharap agar kode etik PDP ini bisa menjadi awalan yang baik gitu ya, agar penyelenggaraan fintech ini bisa semakin bertanggung jawab dalam menjaga data pribadi, memberikan perlindungan kepada data pribadi konsumennya, dan yang akhirnya konsumen bisa lebih percaya kepada layanan fintech, bahwa data pribadinya akan dikelola dengan bertanggung jawab. Dan semoga juga ini bisa menjadi awalan gitu ya, supaya rancangan undang-undang perlindungan data pribadi itu bisa segera disahkan gitu ya, agar trust masyarakat terhadap teknologi digital secara keseluruhan bukan hanya fintech dapat meningkat. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Bapak Marshall atas opening remarks yang telah disampaikan. Dan jika telah menyimak mungkin tadi sambutan dari Pak Marshall, memang era telah berubah ya Pak ya, atas penggunaan digital identity yang telah terjadi di saat ini. Namun perlunya adanya komitmen dari industri terkait melindungi data pribadi untuk dalam transaksi digital. Tentunya ini menjadi perhatian bersama. Baik, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang kami hormati, selanjutnya saya ingin mengundang seluruh panelis dan moderator serta Bapak Marshall dan Bapak GP Ellis untuk membuka kamera bersama untuk kita melakukan foto bersama terlebih dahulu mengawali acara pada pagi hari ini. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Langsung saja berikan senyum terbaik, saya hitung 3, 2, 1. Ya, sekali lagi Bapak dan Ibu, 3, 2, 1. Boleh sekali lagi kalau mau acungkan jempol Bapak dan Ibu atas pencapaian dari launching kode etik hari ini. 3, 2, 1. Terima kasih, tepuk tangan virtual untuk seluruh panelis, moderator, Bapak Ibu sekalian yang telah bersemangat pada pagi hari ini. Dan Bapak Ibu, selanjutnya marilah kita simak. Inilah dia presentasi yang akan disampaikan oleh Ibu Sati Raswanto, selaku Ketua Task Force PDP dan Wakil Sekretaris Jenderal 4 Aftek, sekaligus menjabat sebagai CEO FIDA. Kepada Ibu Sati Raswanto, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih banyak Mas Abin, terima kasih banyak Mas Marshall untuk sambutannya. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi Bapak Henry, Bapak Dudi, Bapak Tonggam, Bapak JP Ellis, dan Bapak Andre. Senang sekali pagi ini bisa berdiskusi sama-sama untuk membahas sesuatu yang sangat penting ya untuk kita semua, sebetulnya bukan hanya di industri fintech tapi juga di dunia digital secara keseluruhan. Hari ini saya mendapat kehormatan untuk mewakili Task Force Perlindungan Data Pribadi dari Aftek yang sudah bekerja sama selama 2 tahun terakhir, seperti tadi Pak Marshall sebutkan, untuk melakukan sharing gitu. Kira-kira apa sih hasil yang sudah kami bersama-sama sepakati gitu untuk menjadi kode etik pelindungan data pribadi dan kerahasiaan data di sektor fintech untuk member-member Aftek pada khususnya, dan mudah-mudahan bisa diadopsi juga untuk teman-teman di industri lain pada umumnya. Ini saya minta bantuan teman-teman Aftek ya untuk menyorot untuk menyorot presentasinya. Boleh next slide ya?
tadi seperti juga sudah disampaikan oleh Mas Marshall bahwa memang latar belakangnya dari pembentukan task force ini adalah satu komitmen dari industri fintech yang terutama dinaungi oleh Asosiasi Fintech Indonesia untuk bisa secara proaktif mengatasi gitu ya challenge-challenge yang ada sehubungan dengan data pribadi dan kerahasiaan data di sektor fintech. Jadi memang pada saat itu kami melihat kebutuhan untuk industri fintech bisa memahami apa saja sih prinsip-prinsip dari data pribadi dan kerahasiaan data itu sudah semakin meningkat. Ini kira-kira di awal 2020, jadi bahkan sebelum pandemi. Dan sudah ada rancangan undang-undang PDP yang pada saat itu sudah bisa menjadi semacam acuan kira-kira kemanakah arah yang bisa kita adopsi. Dan di saat yang sama sebetulnya dari berbagai peraturan perundangan yang sudah ada sudah cukup banyak yang juga mewakili mewakili beberapa prinsip dari data pribadi dan kerahasiaan data. Nah, pada saat itu kami juga paham bahwa tidak mungkin ini semua dilakukan oleh industri gitu, dan kerjasama dari berbagai pihak tentunya sangat dibutuhkan, terutama dari konsumen-konsumen yang menggunakan layanan fintech kami. Pada saat ini memang tujuan dari pembentukan kode etik ini adalah supaya apapun sektor dari subsektor dari fintech dan penerapan masing-masing mungkin agak berbeda, paling tidak secara prinsip semuanya memahami hal-hal yang sama. Jadi tujuan dari peluncuran hari ini seperti bisa dilihat di slide adalah memberikan kepastian kepada konsumen bahwa kami dari industri fintech dan layanan yang membantu fintech ingin memberikan kepastian kepada konsumen bahwa data-data mereka aman pada saat melakukan transaksi di platform-platform fintech, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri fintech secara menyeluruh, dan menunjukkan komitmen tanggung jawab dalam berinovasi kepada pemerintah dan pelaku jasa keuangan lainnya, karena kode etik ini memang dibuat dengan masukan dan dialog dari berbagai stakeholder termasuk regulator. Boleh ke slide berikutnya? Tadi dari Mas Marshall sudah menyebutkan beberapa anggota task force yang selama 2 tahun terakhir ini bekerja keras untuk menyusun kode etik. Tapi mungkin yang bisa di-highlight di sini adalah bahwa sebetulnya anggota task force tersebut mewakili berbagai perwakilan dari vertikal. Jadi bukan hanya anggota Aftek saja, tapi juga ada teknologi partner, ada lembaga-lembaga keuangan secara umum tadi seperti disebut Mastercard, ada dari equity crowdfunding, ada dari credit scoring. Jadi harapan kami kode etik ini juga bisa diadopsi oleh teman-teman di industri fintech yang di luar member-member Aftek, karena sudah mendapatkan masukan dari teman-teman yang mewakili industri tersebut juga. Boleh next? Ya, ini mungkin adalah metodologi apa sih yang waktu itu dilakukan oleh task force untuk menyusun kode etik PDP ini. Yang pertama tentunya kita melakukan stock taking berbagai produk hukum terkait yang sudah ada, baik yang masih rancangan ataupun yang memang sudah berlaku saat ini. Kami juga melakukan stock taking berbagai best practice yang ada, baik di ASEAN maupun di negara-negara lain seperti di Eropa. Kemudian kami melakukan konsultasi juga dengan legal expert dan legal drafter. Jadi pada saat draft ini sudah jadi, kami tetap melakukan penyusunan draft kode etiknya itu dengan melakukan legal scrubbing dan legal drafting. Kemudian kami juga berkonsultasi dengan Aftek member terkait dan juga melakukan FGD dengan berbagai stakeholder. Dari pemerintah, antara lain kami melakukan FGD dengan Otoritas Jasa Keuangan, dengan perwakilan dari Bank Indonesia, tentunya dengan perwakilan dari Kementerian Kominfo, Kemendagri, yaitu Dukcapil, dengan DPR juga, dengan BSSN, dan berbagai lembaga lainnya, termasuk berbagai asosiasi yang memang sangat peduli dengan perlindungan data pribadi ini, seperti Mastel, Elsam, YLKI, dan lain-lain. Ini hanya timeline yang menunjukkan jalannya selama 2 tahun terakhir ini. Boleh next. Nah, mungkin kita masuk ke dalam struktur draft kode etik perlindungan data pribadi. Ini nanti mungkin dari teman-teman Aftek akan akan sesudah launch ini dipasang di websitenya asosiasi fintech. Mungkin secara umum bisa dilihat ada beberapa item, misalnya kode etik pengaturan prinsip-prinsipnya seperti apa,
Kemudian apa saja sih hak pemilik data pribadi, kewajiban pengendali data, pemrosesan data, bagaimana penanganan keluhan dan sanksi kalau misalnya itu diperlukan, bagaimana cara pengawasan dan kepatuhan, bagaimana proses kalau misalnya tentunya kode etik ini perlu direview gitu untuk mengikuti perkembangan zaman. Jadi bagaimana sih proses untuk mengubah atau mereview kode etik tersebut. Next. Mungkin boleh masuk ke satu-satu. Ini mungkin adalah bagian yang paling utama dari kode etik ini gitu ya. Jadi apa saja sih yang diatur di dalamnya? Prinsip-prinsip ini mengikuti prinsip-prinsip RUU PDP dan dari European Union kami mengambil beberapa best practice mengenai dari yang kami dapat dari GDPR. Dan tentunya disesuaikan dengan kondisi industri fintech Indonesia. Beberapa prinsip yang akan diatur antara lain satu, kepatuhan terhadap hukum, keadilan dan transparansi. Kedua, data minimization. Ketiga, keakuratan data. Bagaimana integritas, kerahasiaan dan keamanan data, akuntabilitas dan itikat baik. Boleh, ya. Untuk hak pemilik data pribadi, mungkin teman-teman di sini juga sudah tahu bahwa kode etik PDP ini mempercayakan bahwa anggota AFTEK menghormati dan mengakui hak-hak pemilik data pribadi. Jadi memang kepemilikan dari data seperti tadi sudah di-mention juga di opening speech itu adalah milik pemilik data dan dan ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apa itu yang disebut data pribadi, apa yang menjadi hak dan kewajiban dari para pemilik data. Kemudian hak-hak pemilik data pribadi ini secara umum seperti yang mungkin teman-teman di sini sudah mengetahui juga, hak untuk dijaga kerahasiaan dan keamanan data pribadinya, hak untuk mengajukan pengaduan atau atas kegagalan perlindungan data pribadi, dan beberapa item lain yang bisa dilihat di sini. Kemudian kewajiban pengendalian data pribadi. Kewajiban pengguna data pribadi itu meliputi kewajiban menjaga kerahasiaan data pribadi dan menggunakannya hanya sesuai kebutuhan dan persetujuan dari pemilik data pribadi. Jadi di sini memang mengatur mengenai konsen gitu, dan pada saat suatu data itu diambil, apa kegunaannya dan tidak bisa prinsipnya adalah jangan sampai data ini digunakan tidak sesuai dengan apa yang sudah diberi izin oleh penggunanya. Boleh next. Ya, tentunya selain dari kode etik, apakah hak pemilik data pribadi, bagaimana kewajiban yang dimiliki oleh pengendali data pribadi, sama pentingnya adalah bagaimana data tersebut diproses. Jadi di dalam kode etik ini mengatur juga berbagai aspek mengenai pemrosesan data, gitu. Seperti tadi disebutkan, konsen dan purpose dari pengumpulan data pribadi itu adalah menjadi salah satu dasar yang paling penting. Kemudian bagaimana sih data pribadi itu diolah dan dianalisa, bagaimana data pribadi tersebut disimpan, kalau misalnya data pribadi tersebut perlu dilakukan perbaikan atau pembaruan, bagaimana sih itu harus dilakukan. Apabila data pribadi itu harus dilakukan portabilitas, bagaimana prosesnya yang diperbolehkan. Dan apabila ada permintaan data dari aparat penegak hukum, pemerintah dan atau badan publik itu seperti apa prinsip-prinsipnya, dan tentunya ada prinsip penghapusan dan pemusnahan. Kemudian di dalam kode etik ini mengatur juga masalah penanganan keluhan dan sanksi. Memang seperti tadi kita sebutkan di depan, sebetulnya kode etik ini kan sebetulnya adalah suatu upaya untuk menjadi proaktif. Di dalam industri fintech kami percaya bahwa kepercayaan konsumen itu sangat penting, dan kepercayaan konsumen itulah yang bisa membuat industri ini berkembang secara berkelanjutan. Tapi di saat yang sama kami juga tahu bahwa ini adalah kerjasama seluruh pihak. Jadi bagaimana check and balances itu perlu dilakukan mengenai pelaksanaan pelindungan data pribadi, maka perlu ada mekanisme untuk penanganan keluhan dan penanganan kalau misalnya diperlukan sanksi untuk keluhan tersebut setelah terbukti bahwa keluhan tersebut memang ada dasarnya. Jadi dalam dalam penanganan keluhan, anggota AFTEK itu mempunyai mekanisme penanganan keluhan yang dapat dilaksanakan, perlu dilakukan dan dilaksanakan dengan baik dan bertanggung jawab. Dan sebetulnya dari tim sekretariat itu sudah menyediakan nanti video singkat yang mungkin akan dipasang di akhir sesi diskusi mengenai bagaimana sih proses
penanganan keluhan dan sanksi yang bisa dilakukan apabila ditemukan adanya pelanggaran di industri fintech, terutama oleh member-member Aftek. Boleh ke-8. Ya, ini sebetulnya adalah bagian terakhir gitu ya dari kode etik kami. Tentunya perlu ada kepatuhan, pengawasan, dan bagaimana kalau misalnya kode etik tersebut harus direview sesuai perkembangan zaman. Jadi untuk kepatuhan memang setiap anggota Aftek itu sudah dilakukan sosialisasi kepada anggota Aftek mengenai kode etik ini, sudah mendapatkan masukan dari mereka, dan sudah ada komitmen bahwa kode etik ini untuk perlindungan data pribadi adalah yang berlaku untuk member-member Aftek. Kemudian sedang dipikirkan juga bagaimana sih proses untuk pemantauan dan sertifikasi bahwa untuk memeasure gitu bagaimana sih perlindungan data pribadi ini sudah diterapkan gitu di antara member-member Aftek, dan tentunya kode etik ini tidak bisa statis tapi harus dinamis mengikuti perkembangan zaman. Jadi apabila misalnya rencana undang-undang PDP sudah disahkan dan ada sesuatu yang terupdate dari draft terakhir yang kami pantau pada saat membuat kode etik ini, maka akan dilakukan penyesuaian terhadap rancangan undang-undang atau undang-undang PDP yang baru. Demikian pula apabila ada peraturan-peraturan terkait terakhir dari para regulator yang berhubungan dengan industri fintech, sehingga kode etik ini perlu diupdate. Mungkin sedemikian dulu dari saya mewakili Task Force PDP untuk apa saja sih sebetulnya yang diatur oleh kode etik perlindungan data pribadi dan kerahasiaan data ini. Nanti mungkin pada saat diskusi dengan panelis bisa membahas lebih lanjut juga. Terima kasih atas waktunya. Semoga kode etik PDP ini bermanfaat, dan saya serahkan lagi kembali ke Abin selaku MC. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Ibu Sati atas presentasi yang telah disampaikan. Bapak dan Ibu peserta Expert Lab pada pagi hari ini, acara selanjutnya adalah acara utama kita, yaitu diskusi panel yang akan dipandu oleh Bapak Andre Rahadian dari partner dari Dentons HPRP. Selaku Bapak Andre Rahadian, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi, Bapak Ibu semua, peserta webinar Expert Gym pada pagi hari ini. Kalau nama Expert Gym ini PT-nya semua heavyweight yang hadir. Izinkan saya memperkenalkan dulu para panelis kita pada pagi hari ini. Pertama, Pak Henry Sasmita Yuda, Koordinator Tata Kelola Perlindungan Data Pribadi dari Direktorat Jenderal Aptika, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Beliau sebelum menduduki jabatan sekarang juga pernah menjadi penyidik PNS terkait Undang-Undang ITE dan juga telah mengikuti berbagai pelatihan, salah satunya Legal Framework on PDP in Criminal Investigations di Maastricht University. Pembicara kita kedua, panelis kedua adalah Pak Muhammad Budi Darmawan, Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia. Sebelum menjabat posisi sekarang, beliau adalah Deputi Direktur dan juga Koordinator Kelompok Review Rekomendasi Kebijakan SPP UR dan Pemantauan Risiko di Bank Indonesia. Panelis kita ketiga, ini udah sering sekali hadir sebagai narasumber di kegiatan Aftek, Pak Tongam Lumban Tobing, sebagai Ketua Satgas Waspada Investasi dari OJK. Banyak sekali masukan yang sudah sering kita diskusikan dengan Pak Tongam. Selamat pagi, Pak. Dan yang terakhir, kalau tadi tiga panelis ini adalah dari sisi otoritas, dari sisi regulator, Ibu Sati Raswanto, Ketua Task Force PDP dan juga Wakil Sekretaris Jenderal 4 Aftek, dan juga CEO dari FIDA, ini mewakili pelaku fintech dan juga mewakili organisasi Aftek. Bapak Ibu sekalian,
seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Marshall, kita melihat bahwa sejak awal tahun 2020, anggota Aftek dengan berbagai model bisnis fintech telah berkoordinasi dengan 3 otoritas ini dan juga banyak otoritas lain, tadi Ibu Santi sudah menyampaikan, untuk mengatur perlindungan data pribadi dan keamanan data. Tujuannya adalah menyusun kode etik yang pada hari ini diluncurkan terkait perlindungan data pribadi dan kerahasiaan data. Butir-butir kode etik ada 3 tadi disebutkan. Hal besarnya adalah menetapkan kode etik minimum perlakuan terhadap data pribadi yang ada di sektor teknologi finansial yang nanti tentunya akan disesuaikan apabila Undang-Undang PDP sudah keluar, sudah resmi diterbitkan. Yang kedua, juga menetapkan prinsip umum dan langkah-langkah yang perlu diambil oleh penyelenggara teknologi finansial untuk memastikan bahwa proses data pribadi di tiap platform tidak melanggar hak pemilik data. Ketiga, ini akan menjadi kerangka bagi pengawasan dan penegakan kepatuhan bagi seluruh penyelenggara teknologi finansial. Baik, dari keempat panelis ini, kita akan berdiskusi mengenai hal-hal terkait dengan kode etik yang baru hari ini kita luncurkan secara resmi. Saya akan ke panelis pertama dulu, Pak Henry. Pak Henry, bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan prinsip kode etik perlindungan data pribadi yang diterbitkan pada hari ini untuk bisa meningkatkan tata kelola yang berkelanjutan untuk industri fintech, karena kita sesuai dengan judul yang ada dalam bulan fintech nasional ini, Pak, Fintech for Faster Economic Recovery, dan yang subjudulnya adalah Collaborations in Balancing Governance and Innovations. Ini Pak, kita mohon tanggapan dari Pak Henry terkait dengan kedua hal ini, Pak, antara balancing governance dan innovation serta kelanjutan dari industri fintech. Silakan Pak Henry. Ya, baik. Terima kasih Pak Andre. Ini rekan saya juga nih. Kemudian Bapak Ibu panelis, Pak Tongam dulu sempat bermitra di Satgas Waspada Pak ya di awal-awal. Kemudian saya pensiun di Pak Tongam lebih fokus banyak. Kemudian Pak Dudi dari TI yang rekan mitra kerja kami juga dalam penyusunan beberapa kebijakan. Untuk pertanyaan yang tadi sempat ditanyakan ya, paling tidak menurut kami yang pertama saya mengucapkan selamat atas diluncurkannya kode etik Aftek ini, yang kami memaknainya sebagai bagian dari komitmen asosiasi yang juga ini sejalan dengan agenda transformasi digital yang saat ini digagas oleh pemerintah melalui Kementerian Kominfo gitu ya. Salah satu agendanya ialah memperkuat gitu ya, atau mendorong perubahan perilaku masyarakat termasuk pelaku usaha yang ke arah inovatif dan adaptif. Adaptif ini diartikan tidak hanya dalam konteks persaingan usaha atau kebutuhan bisnis, tapi juga adaptif dimaknai sebagai komitmen perusahaan, dalam hal ini penyelenggara sistem elektronik, untuk menyusun manajemen dan memastikan kepatuhan terhadap seluruh kebijakan atau regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami pun memahami ya, industri fintech itu penuh dengan lika-liku, artinya peluang dan tantangannya pun selalu ada gitu ya. Lalu kemudian bagaimana memitigasinya? Nah, saya rasa ini salah satu langkah yang menurut kami tepat dan juga perlu diakselerasi dan didorong juga untuk sebagai praktek atau contoh untuk sektor-sektor lainnya gitu ya. Tantangannya saya rasa akan banyak gitu ya. Salah satunya tadi kepatuhan, kemudian di internal sendiri, lalu kemudian ada juga regulasi sektor lain yang perlu dilihat gitu ya. Nah, mitigasinya ialah salah satunya ini. Kami rasa dari pemerintah sangat mengapresiasi. Tentu tadi sempat disinggung tentang bagaimana kedudukan ini
kedudukan kode etik ini ya, karena undang-undang regulasinya belum terbit, kami memandangnya ada dua. Jadi artinya bisa iya atau bisa tidak menunggu gitu. Artinya gini, saya katakan tidak, kenapa? Karena beberapa poin-poin yang diatur dalam regulasi saat ini sudah mengarah kepada kewajiban bagi PSC untuk melaksanakan prinsip-prinsip PDP, yang mana itu dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, yang di dalam pasal 14-nya disebutkan PSC wajib mematuhi atau melaksanakan prinsip data pribadi. Nah, ke depannya di tahun ini, dalam rangka menegakkan aturan PP 1 tersebut, kami sedang menginisiasi, dan terakhir itu kita sudah membahas dengan Kementerian Keuangan ya, untuk penyusunan regulasi pengenaan denda administratif bagi PSC yang melanggar ketentuan prinsip tersebut. Jadi itu yang sekaligus update juga bagi rekan-rekan sekalian berkaitan dengan arah kebijakan untuk penegakan PP 71. Kemudian kami pun meyakini memang RUU ini sangat kita tunggu, dan tentunya tadi juga sempat disinggung oleh Bu Sati ya, ini terbuka kemungkinan untuk direvisi, artinya kita tidak mundur. Dengan adanya asosiasi kode etik ini malah mendorong praktek terbaik yang bisa jadi nanti akan banyak diadopsi juga untuk rencana regulasi RUU PDP ke depan gitu. Dan mungkin sebaliknya, beberapa istilah perlu disesuaikan. Saya rasa itu hal yang lumrah, dan tentu kolaborasi itu ialah kata kunci untuk hal ini gitu. Demikian Pak Andre yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak Pak Henry. Jadi memang peluncuran kode etik sebelum adanya PDP ini, undang-undang PDP diapresiasi karena kebutuhan sudah ada dan aturan ketentuan hukum yang lain, baik di Kominfo, di OJK maupun di BI sudah mengarah ke keharusan adanya perlindungan data pribadi. Untuk berikutnya kita akan mendengarkan langsung dari Pak Dudi terkait dengan pertama, kalau kita lihat yang namanya fintech ini memang mengejar kesempatan-kesempatan yang ada. Dan pada saat ini peluang dan tantangan apa yang kira-kira dihadapi oleh industri fintech dalam menerapkan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi yang baik. Jadi kalau memang ini secara organisasi dikeluarkan oleh Aftek, bagaimana kira-kira menurut Pak Dudi penyelenggara fintech ini dapat memitigasi dan menghadapi tantangan tersebut sebagai pelaku usaha dan juga sebagai anggota dari fintech atau AFI ini, gitu Pak. Silakan Pak Dudi. Ya, terima kasih Pak Andre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya menyapa rekan saya Pak Toma, kemudian juga Pak Henry dan teman-teman dari Aftek. Saya sangat mengapresiasi sekali, terutama kami dari Bank Indonesia ya, terhadap inisiasi dari Aftek untuk meluncurkan kode etik terkait perlindungan data. Jadi kode etik ini kami sendiri dari Bank Indonesia mengharapkan bisa menjadikan acuan bagi seluruh penyelenggara fintech dan menjadikan perlindungan kerahasiaan data untuk kita semua. Nah, yang terpenting di sini ada satu hasil penelitian yang mungkin bisa menjadi acuan ya, di mana pada prinsipnya dari hasil penelitian itu terkait dengan sosial psikologi terkait dengan payment behavior. Jadi konsumen itu merasa nyaman kalau mereka persepsinya itu sudah istilahnya sudah terlindungi. Dalam hal ini adalah terkait dengan isu keamanan. Jadi artinya semakin data mereka itu semakin terlindungi, sehingga mereka juga semakin aman. Secara konteks ini saya ingin sharing dulu terkait dengan datanya seperti apa. Jadi kalau dari sisi ekonomi keuangan digital, saya boleh kita boleh berbangga hati karena untuk digital payment, terutama seiring dengan perkembangan e-commerce itu
volume transaksinya itu hampir mencapai 265 juta transaksi selama 1 bulan. Ya, jadi ini secara year on year itu hampir meningkat 50%. Begitu juga dengan metodologi pembayarannya. Mereka sekarang sudah mulai nyaman menggunakan uang elektronik, dan bahkan transaksinya tuh dalam 1 bulan bisa mencapai 0,5 miliar transaksi. Nah, dalam artian apa? Begitu mereka istilahnya terlindungi dari sisi kenyamanan, sehingga ini menjadi satu tantangan bagi teman-teman di Aftek, ya, bahwa perlindungan data konsumen itu menjadi satu keharusan buat kita semua. Kami menyadari kalau ada data dari sisi konsumen, kalau dari sisi lembaga di Bank Indonesia sendiri, ada data yang sifatnya non-rivalry, artinya semua orang bisa memanfaatkan, tetapi jangan sampai merugikan satu sama lain. Kemudian data itu juga harus bersifat externalities, artinya semua orang bisa mengakses, tetapi tidak berdampak negatif pada pihak lain. Kemudian juga harus ada kontrol yang sangat kuat, sehingga kami di sini melihat bahwa kedepannya memang hak kepemilikan data, kemudian juga hak kewajiban pengendalian pemrosesan, kemudian yang terpenting lagi di sini mungkin perlu masuk dalam kode etik adalah transfer data lintas batas. Jadi cross border transaction ini bagaimana, jangan sampai, karena kami sendiri secara otoritas merasa kesulitan pada saat kita mau monitor misalnya transaksi yang ada di luar negeri, mereka proteksinya begitu kuat, sementara dari sisi kami butuh untuk istilahnya mengetahui behavior di sini dalam konteks bahwa kami ingin tahu berapa money outflow, money inflow, kemudian capital inflow, capital outflow, karena tujuan akhirnya yang kami gunakan adalah selanjutnya adalah untuk terkait dengan stabilitas nilai tukar. Nah, di sini yang menjadi tantangannya adalah bagaimana tata kelola dari data serta perlindungan data pribadi ini bisa diberikan secara bertanggung jawab. Kemudian saya sepakat tadi dengan apa yang disampaikan Pak Detik, bahwa hak kepemilikan data pribadi itu harus berdasarkan persetujuan dari pemilik data atau customer consent. Sehingga ada lagi yang perlu diperhatikan di sini adalah isu terkait kewajiban pengendalian dan pemrosesan. Dalam hal ini, setiap pihak yang melakukan pemrosesan data wajib melakukannya secara govern dan bertanggung jawab. Sehingga di sini perlu satu istilahnya pengenaan sanksi dalam hal nanti kode of conduct atau kode etik ini dilanggar oleh pihak-pihak yang sepakat dengan kode etik ini. Dan tadi juga saya sudah menyampaikan bagaimana isu cross-border data transfer ini perlu dimitigasi lagi, karena kita harus memastikan bahwa perlindungan data pribadi itu terlindungi. Jadi jangan sampai pada saat kita sudah mengcover perlindungan data kita di dalam negeri, tapi begitu pihak kita keluar, ternyata data kita disalahgunakan, dan ini menjadikan satu peluang kejahatan. Dan satu hal yang penting lagi adalah, ini menurut saya ini perlu bagi industri untuk memastikan bahwa penggunaan cloud provider itu yang digunakan harus memiliki kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam rangka perlindungan data. Mungkin itu Pak Andre pendapatnya. Terima kasih Pak Dudi. Ini memang merupakan tantangan antara perlindungan data dan juga akses buat otoritas untuk bisa memantau tadi beberapa hal yang berpengaruh kepada kepentingan nasional juga ya Pak ya, soal nilai tukar dan juga memantau transfer data lintas batas. Di aturan soal kode etik ini ada ketentuan soal DPO. Pak Tongam, ini DPO ini kan bukan daftar pencarian orang mudah-mudahan Pak, tapi ini soal data protection officer yang harus ada di tiap-tiap platform, tiap-tiap pelaku usaha. Dan mohon Pak Tongam bisa menyampaikan kira-kira elemen apa dari tata kelola perlindungan data pribadi ini yang bisa mendukung perkembangan tadi transformasi digital, terutama buat pelaku di sektor jasa keuangan berbasis teknologi. Silakan Pak Tongam.
Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Marsal, Bu Sati, para narasumber, Pak Henry, Pak Dudi, Bapak Ibu Aktek. Terima kasih. Ini suatu terobosan yang sangat baik tentunya dengan adanya kode etik industri fintech untuk perlindungan data pribadi dan kerahasiaan data. Tentu tujuannya adalah tadi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat pada fintech tentunya. Jadi kita ingin membangun melalui satu pilar yaitu penegakan kode etik dengan perlindungan data pribadi dari konsumen. Dan tentunya kode etik ini harus selaras dengan peraturan yang ada. Kalau kita lihat banyak peraturan-peraturan yang saat ini mengatur mengenai kerahasiaan data atau keamanan data pribadi konsumen. Kalau di OJK kita lihat juga ada di tahun 2014 sudah diatur bagaimana kita perlindungan data informasi pribadi konsumen, sektor jasa keuangan, di mana memang ada larangan kepada pelaku usaha jasa keuangan dengan cara apapun memberikan data atau informasi pribadi mengenai konsumennya kepada pihak ketiga tentunya. Kecuali kalau memang konsumennya memberikan persetujuan tertulis atau memang ada kewajiban dari undang-undang untuk memberikan data tersebut. Dan juga memang apabila ada persetujuan dari konsumen juga harus dipastikan bahwa pihak ketiga itu tidak menggunakan data itu untuk tujuan lain selain kesepakatan. Nah, ini perlu memang pemahaman dari industri bahwa pentingnya perlindungan data pribadi walaupun memang ada persetujuan tetapi hanya difokuskan pada tujuan yang disepakati tentunya. Kemudian hal yang tadi yang menarik di sini adalah memang perlu memang regulasi yang sangat ketat bagi industri untuk membatasi akses-akses data hanya pada hal yang relevan dengan industri itu. Nah ini, kalau kita lihat contohnya ini bisa kita lihat di fintech peer-to-peer lending ya, ada camilan di sana, ini adalah batasan-batasan yang memang relevan dengan industri itu yang hanya bisa mengakses kamera, mikrofon dan location. Nah ini juga menjadi perhatian kita bahwa kode etik ini juga membatasi akses data digital yang harus dimiliki oleh industri yang sangat relevan tentunya. Jadi tidak ada suatu aplikasi yang meminta data di luar daripada core function, core bisnis dia. Nah, ini juga perlu kita lihat. Kalau kita lihat saat ini mungkin banyak industri ya, bukan di industri keuangan saja ya, yang memang batasan itu belum ada. Batasan itu belum ada sehingga apapun pada saat kita masuk ke aplikasi itu ya data kita memang tersedot semua. Ini menjadi perhatian di dalam batasan-batasan ini. Kemudian yang kedua masalahnya adalah ini kita kan bicara dari sisi industri. Yang penting juga kita respon adalah dari sisi masyarakatnya. Masyarakat kita ini memang perlu literasi digital. Dari Pak Henry tadi dari Kominfo tentu saat ini sangat masif melakukan literasi digital. Di mana masyarakat kita tetap kita ajari agar tetap waspada dalam memberikan data-data ini kepada siapapun. Sehingga dia tidak jadi korban. Nah, yang jadi korban di sini kan masyarakat perseroan atau masyarakat sorangan atau perseroan tentunya di dalam data-data pribadi ini. Nah, perlunya tadi adanya sejenis lembaga ini perlu untuk meyakinkan bahwa adanya standar prosedur operasional itu tadi mengenai penggunaan data dan data pribadi atau informasi pribadi dari konsumen tadi. Jadi perlu bagaimana kita mengelola data-data itu harus dengan persetujuan dari pihak yang mempunyai data dan bagaimana kita bekerja sama untuk menyebarluaskan dalam hal ada penyebarluasan data-data kepada pihak ketiga. Jadi diperlukan suatu mekanisme prosedur operasional agar perlindungan kepada data konsumen ini bisa lebih terjamin. Demikian Pak. Baik, terima kasih Pak Tongam. Betul bahwa secara umum kita dihadapkan ke dua hal. Pertama, bahwa secara teknis platform atau pelaku usaha ini bisa mengambil data dari customer-customernya.
Oleh karena itu, hal kedua adalah penting kita memberikan literasi digital kepada masyarakat yang jadi calon pengguna. Dan saya rasa aturan atau kode etik ini mencoba membuat keseragaman yang ada dari seluruh platform, seluruh pelaku yang bernaung di bawah Avtech. Sekarang kita ke pembicara yang mewakili pelaku, Mbak Sati, Bu Sati, sebagai panelis yang mewakili pelaku, kita perlu mendengar kira-kira kolaborasi dan sinergi yang bisa dilaksanakan oleh industri bersama dengan tadi otoritas, pemerintah, serta stakeholders lainnya untuk mendukung pertumbuhan industri fintech yang berkelanjutan. Dan yang terpenting ini adalah tata kelola. Tadi sudah disampaikan tujuan-tujuan dari adanya kode etik ini, tapi kita juga mendengar concern dari para perwakilan dari otoritas. Tadi ada Pak Henry, Pak Dudi, Pak Tongam terakhir. Kira-kira gimana, Bu Sati? Silakan. Ya. Terima kasih tadi masukannya dari bapak panelis kalau bicara mengenai perlindungan data pribadi selama ini dengan para stakeholder itu memang menarik karena topik ini sangat dinamis. Kalau berbicara mengenai kolaborasi dan sinergi, sebetulnya pada dasarnya kalau kita berbicara mengenai pertumbuhan industri fintech yang berkelanjutan, itu membutuhkan level trust yang tinggi. Jadi kalau dari industri itu memang keamanan konsumen itu sebetulnya menjadi concern yang utama, karena kalau misalnya tanpa rasa percaya konsumen, mereka tidak akan menggunakan layanan industri fintech, sehingga pertumbuhan industri fintech juga akan terhambat. Dan trust itu adalah hal fundamental yang dibutuhkan, dan ada dua sisi gitu. Di sisi adalah ada trust giver, yaitu konsumen sendiri, kemudian ada trust provider. Nah, trust provider ini baik dari regulator yang mengawasi, dari penyedia layanan fintech sendiri, dari civil society yang bisa melakukan monitoring, dari teman-teman media dan lain-lain. Nah, kode etik ini sebenarnya hanya titik awal dari upaya untuk bisa menjaga kepercayaan masyarakat. Jadi tadi sudah disebutkan juga di depan oleh Pak Marshall, bagaimana sih dari industri itu bisa secara proaktif menjaga kepercayaan masyarakat ini, sehingga pertumbuhan ekonomi digital, khususnya industri fintech itu bisa terus berkelanjutan. Tapi dalam penerapannya tentunya kode etik ini hanya awal saja. Bagaimana sih ini bisa diterapkan membutuhkan banyak kolaborasi dan sinergi yang sebetulnya selama ini sudah banyak dilakukan, tapi harus terus ditingkatkan lagi karena tantangannya juga semakin besar. Sinergi pertama misalnya sosialisasi dari kode etik ini sendiri, maupun berbagai peraturan perundangan PDP yang tadi sudah disebutkan, banyak yang sudah berlaku sebenarnya, dan bagaimana sih penerapan praktisnya untuk para pemain di industri. Kemudian sosialisasi ini di luar dari kepada pemain industri, tapi juga kepada konsumen, supaya mereka bisa memahami hak dan kewajiban mereka tuh apa sih sebetulnya yang bisa diharapkan dari industri untuk menjaga kepercayaan mereka. Kemudian sinergi yang kedua itu yang juga sudah dilakukan dan akan harapannya dari industri bisa terus terjadi dengan baik adalah bagaimana sih balance antara inovasi yang juga menjaga kepercayaan konsumen. Karena industri fintech ini berkembang sangat pesat, sebetulnya karena dukungan pemerintah dan regulator juga yang bisa menjaga balance antara inovasi dan kepercayaan konsumen ini. Jadi harapan kami ini adalah sinergi yang sangat baik yang bisa terus dijaga. Dan karena memang industri fintech ini perkembangannya sangat dinamis, jadi memang harapan dari industri kolaborasi dan sinerginya pun bisa menjadi dinamis sesuai dengan pertumbuhan industri ke depan. Mungkin itu yang bisa disampaikan saat ini. Terima kasih Bu Sati. Kalau boleh melanjutkan Bu Sati, ini salah satu poin di kode etik itu kan adanya sertifikasi dan pemantauan. Jadi boleh dijelaskan Bu Sati ini sedikit terkait kalau kita lihat tadi Ibu sudah menyampaikan akan ada sosialisasi dan sinergi serta inovasi serta trust dari antar pelaku usaha dan juga konsumen. Adanya sertifikasi dan pemantauan ini saya rasa akan sangat berperan. Mungkin boleh dielaborasi lebih banyak, Bu? Ya.
Jadi kalau dari sisi sertifikasi sebetulnya diskusi di dalam task force itu seperti ini. Kira-kira kepatuhan, bagaimana caranya kita bisa mengukur kepatuhan anggota AFTEK atas kode etik PDP ini. Jadi ada dua hal gitu. Yang pertama adalah sertifikasi. Sertifikasi itu saat ini memang dari AFTEK sedang menyiapkan bagaimana ada proses sertifikasi untuk kepatuhan prinsip-prinsip PDP yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi independen yang terakreditasi. Jadi itu lagi dalam proses seperti apa sih penerapan prinsip-prinsip ini yang diharapkan, karena tentunya untuk tiap-tiap subsektor fintech, karena member AFTEK datang dari berbagai subsektor tersebut, itu akan berbeda-beda karena masing-masing juga punya payung hukum yang agak berbeda untuk masing-masing subsektor. Kemudian seperti apa sih yang disebut sebagai lembaga sertifikasi independen, itu juga sekarang lagi dalam penggodokan dalam pemilihannya apa sebetulnya lembaga sertifikasi independen tersebut, dan tentunya ini akan melalui diskusi juga dengan regulator terkait seperti dari OJK, dari BI, dari Kominfo dan lain-lain. Kalau untuk pemantauan memang di dalam AFTEK itu kita memiliki komite etik AFTEK yang bisa membantu memimpin investigasi terkait kepatuhan kode etik PDP ini. Dan seperti nanti di dalam kode etiknya sendiri nanti bisa dibaca ada proses seperti apa sih alur dari pelaporan tersebut dan kapan misalnya komite etik itu akan terlibat sesudah dilakukan investigasi bahwa ini memang dilakukan. Jadi ada proses pelaporan dari konsumen kepada AFTEK seperti apa, kemudian ada juga hak dan kewajiban apa yang bisa dilakukan oleh AFTEK apabila ada pelaporan atau pengaduan seperti ini. Jadi mungkin dua hal itu sih yang menjadi menjadi pilar utama dari sertifikasi dan pemantauan. Kebetulan di sini juga ada salah satu member dari komite etik AFTEK yang nanti akan menutup acara. Jadi memang ini sinergi dari banyak pihak untuk melakukan penerapannya. Baik, terima kasih Bu Sati. Ini mumpung ada 3 regulator, sekalian kita tanyakan aja boleh ya kepada para panelis, kira-kira harapannya atas adanya pihak independen sebagai pihak yang akan memantau dan melakukan proses sertifikasi. Kalau dari Pak Henry, kira-kira harapannya pihak ketiga seperti apa nih Pak yang bisa diminta untuk melakukan sertifikasi sebagai badan independen yang terakreditasi untuk memantau pelaksanaan kode etik yang sudah dibuat oleh AFTEK ini. Pak Henry. Ya, baik. Terima kasih. Diskusinya sangat relevan dengan apa yang saat ini memang sedang digagas oleh Kominfo. Jadi kami melihat memang kita perlu menyiapkan ekosistem perlindungan data pribadi sejak dini gitu ya. Salah satunya melalui penyiapan SDM atau profesi atau talent digital yang saat ini kita sebut dengan pejabat petugas perlindungan data pribadi ya, tapi secara internasional dikenal dengan istilah data protection officer gitu. Nah, di Indonesia ini sudah banyak yang menggunakannya, jadi praktek-praktek seperti ini menjadi bagian dari terbaik, dan kami rasa Kominfo dalam hal ini pemerintah merespon dengan kita perlu membuat ini dengan melalui target dan peta jalan yang terukur gitu ya. Oleh karena itu di tahun ini kami sudah menerbitkan buku Grand Design pembentukan ekosistem data protection officer di Indonesia, yang mana maksud dari buku ini nanti akan ada standar atau kompetensi minimum yang perlu dipunyai oleh pejabat petugas perlindungan data pribadi tadi, PPPD saya menyebutnya, yang nanti akan disusun melalui skema SKKNI gitu ya, standar kompetensi nasional gitu. Nah, untuk itu itu satu berkaitan dengan target Kominfo ialah kita ingin baik pemerintah dan komunitas berkooperasi untuk menyusun standar kompetensi tersebut. Gitu. Di dalam buku Grand Design kita sudah memantik beberapa hal yang kapasitas atau kompetensi dasar yang memang perlu didiskusikan setelah Grand Design itu akan kita launching gitu ya. Kemudian yang kedua targetnya ialah dengan adanya peta jalan yang terukur
berkaitan dengan ekosistem depo ini, maka kami harap ini pertumbuhan jumlah DPO proporsional ini semakin masif ya dari tahun ke tahun gitu ya. Nah, termasuk perkembangan adanya lembaga pelatihan atau sertifikasi yang terstandar gitu ya. Nah, untuk merangkai peta jalan tersebut, di tahun ini kami menyusun gerintisan ekosistem dan rencananya di tahun 2022 itu kita sudah mulai bergerak untuk pertama brainstorming dengan para stakeholder berkaitan dengan rencana penyusunan karena ini bukan hanya datang dari inisiatif pemerintah tapi juga kebutuhan dari industri untuk membuat semacam kompetensi bagi DPO itu sendiri gitu ya. Kemudian rencananya pada tahun 2022 di semester 1 kita akan memulai itu, termasuk nanti kita coba untuk menyiapkan modul-modul atau piloting project pelatihan DPO. Nah, saya rasa ini jika memang ke depan kita bisa berkolaborasi, Mbak Santi, untuk piloting project untuk sektor industri fintech ini, saya rasa itu baik ya menurut kami di tahun-tahun ke depan gitu. Demikian mungkin Pak Andre yang bisa saya update untuk kebijakan yang terakhir yang kami susun berkaitan dengan data project officer ini gitu. Saya kembalikan Pak. Terima kasih Pak Henry. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab bagi para peserta expert gym pada pagi siang hari ini. Silakan untuk menyampaikan pertanyaannya di kolom chat yang ada, kolom Q&A. Sambil menunggu adanya ini sudah ada beberapa nanti akan dikurasi oleh tim panitia. Sambil menunggu hal tersebut, boleh pertanyaan yang sama ke Pak Dudi dari BI mengenai adanya tadi standar badan sertifikasi atau kalau dari Kominfo sudah menyebutkan adanya kebutuhan dari DPO. Dari BI sendiri gimana Pak? Terima kasih Pak Tri. Jadi kalau saya sih berkaca dari beberapa pengalaman waktu di market ada standarisasi keahlian terkait dengan sebagai seorang dealer segala macam. Nah, ini saya sangat menyambut baik ya kalau misalnya ini ada satu standar karena pada prinsipnya kami di Bank Indonesia memang sudah mengeluarkan satu pengaturan khusus terkait dengan perlindungan data ini, terutama untuk mereka-mereka yang selama ini memperoleh izin sebagai penyelenggara jasa sistem pembayaran dan penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran. Yang pada intinya sertifikasi ini kami harapkan bahwa siapapun yang duduk sebagai pejabat di dalamnya, dia harus paham terkait dengan tata kelolanya, kemudian juga paham terkait dengan manajemen resikonya, kemudian yang dalam hal ini mengutamakan terkait dengan kehati-hatian, kemudian menguasai terkait dengan standar keamanan sistem informasi, dan kemudian yang terakhir adalah bagaimana pemahaman mereka terhadap pengaturan undang-undangan. Juga di sini yang titik berat dari pemrosesan data sertifikasi juga mereka juga dalam sertifikasi ini juga diharapkan bagaimana caranya untuk menerapkan prinsip perlindungan data ini yang berbasis risk based dengan menghindari risiko atau istilahnya data protection, dan kemudian juga di sini dari kami kalau misalnya standar itu sudah ada, ini akan lebih mudahkan bagi Bank Indonesia. Kenapa? Di Bank Indonesia sendiri kami punya yang namanya untuk mengevaluasi perizinan terhadap fintech payment yang sudah berizin di Bank Indonesia. Jadi berdasarkan nanti sertifikasi itu, kami tinggal mengecek bagaimana kinerja mereka terhadap aktivitas usahanya, kemudian juga apakah betul terkait dengan data protection ini sudah diterapkan di dalam. Jadi bagi kami dari Bank Indonesia sendiri, terutama untuk pengawasan sistem pembayaran akan sangat membantu sekali. Demikian Pak Andri. Terima kasih Pak Dudi atas masukannya. Dari Pak Tonggam yang paling banyak menerima komplain langsung dari masyarakat maupun masukan dari pelaku industri di Satgas, Pak. Gimana kira-kira apa yang penting untuk dipahami dan dilakukan oleh DPO ini Pak, dan juga sertifikasi dari masing-masing pelaku usaha di bidang teknologi finansial ini Pak Tonggam?
Ya, terima kasih Pak. Jadi seperti dikatakan dari Kominfo tadi bahwa memang DPO ini sudah diperkenalkan di Kominfo, di mana ada kewajiban bagi penyelenggara untuk menyediakan arah hubung yang bisa dihubungi dengan mudah oleh para pemilik data pribadi yang terkait dengan pengelolaan data pribadi di sini. Nah, menurut kami sih memang ini suatu hal yang sangat penting dalam perlindungan data pribadi. Tapi memang yang paling utama menurut kami adalah adanya suatu mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien tentunya. Karena pada akhirnya ini bermuara kepada pengaduan tentunya, pengaduan. Sehingga ada suatu mekanisme yang sangat penting dalam mekanisme perlindungan data pribadi adalah penyelesaian sengketa dengan efektif dan efisien. Mungkin Pak. Jadi keywordnya adalah efektif dan efisien ya Pak ya, penyelesaian Iya, Pak. sengketa yang ada. Ini ada satu pertanyaan, memang nggak langsung terkait dengan fintech, tapi terkait dengan data pribadi. Ini di masa pandemi ini kita lihat bahwa ke semua tempat dan juga untuk dapat vaksin itu menggunakan NIK. Setelah itu keluar di Peduli Lindungi. Nah, ini pertanyaannya bagaimana keamanan atas sertifikat vaksin terkait dengan adanya penyebaran informasi yang diambil di tiap-tiap tempat gitu, walaupun ini tidak terkait dengan fintech secara langsung, tapi saya rasa cukup relevan karena ini yang kita hadapi dan masyarakat lihat sekarang hampir ke semua tempat harus sign in, harus check in dan check out. Kira-kira kalau dari Bapak Ibu sekalian, Bu Sati juga mungkin bisa memberikan masukan. Gimana nih cara pengambilan data pribadi seperti ini? Apakah ada mitigasinya atau precautions yang bisa diambil? Dari pelaku, Bu Sati? Ya, kalau sebetulnya kan untuk membuka sertifikat vaksin itu balik lagi ke kalau kita ngomongin prinsip-prinsip perlindungan data pribadi ya, ada ada asas konsen dan ada asas penggunaan gitu, akan digunakan untuk apa sih data ini gitu. Dan tentunya untuk untuk membuka ekonomi dengan baik gitu ya, ini kan dibutuhkan sertifikat vaksin ini dibutuhkan gitu untuk orang bisa membuka ekonomi lagi, untuk bisa bergerak gitu. Jadi sebetulnya ada basis yang cukup kuat untuk melakukan proses scanning untuk masuk ke dalam satu area dan lain-lain. Sebetulnya basis untuk melakukan hal itu cukup kuat karena ini untuk menjaga keamanan dan bisa membuka ekonomi yang tentunya penting untuk kita semua. Dari sisi penggunaan app-nya sendiri tentunya memang dari konsumen ya balik lagi ke sosialisasi tadi gitu ya, penting juga untuk kepada siapa sih gitu kita share, apakah legit atau enggak pada saat kita akan melakukan akan masuk ke dalam satu event gitu misalnya yang diselenggarakan oleh perusahaan A atau pihak B gitu. Bagaimana sih cara mereka untuk melakukan proses kita check-in masuk ke dalam satu tempat gitu. Kalau misalnya kita memakai app resmi Peduli Lindungi, mungkin itu keamanannya lebih terjaga. Tapi kan ada juga saat ini yang setiap acara itu punya proses untuk check-in sendiri di luar dari itu gitu. Jadi kalau misalnya sebagai konsumen, saya ngomong sebagai konsumen, saya pasti akan bertanya, oh apa bedanya ini dengan Peduli Lindungi yang ada gitu misalnya. Buat apa ditunjukkan sertifikat yang harus diambil di luar dari yang Peduli Lindunginya gitu. Jadi sebetulnya memang masih banyak perlu sosialisasi juga gitu, bahwa tidak semua proses itu sama gitu. Mungkin gitu sih ya kalau dari saya. Tapi kalau dari sisi lain-lainnya mungkin bapak-bapak yang dari regulator di sini bisa lebih menjawab karena nggak begitu familiar dengan proses-proses lainnya. Mungkin Pak Henry dari Kominfo bisa menambahkan sedikit, Pak. Iya, terima kasih. Ini pertanyaan berat nih, karena lapaknya berbeda. Iya. Agak berbeda sedikit, tapi konsep perlindungan data pribadinya masuk nih, Pak.
betul. Memang isu pertukaran data atau berbagi data di sistem pemerintahan atau kendaraan publik itu memang menurut kami kita perlu masih banyak ngobrol bersama ya. Meskipun secara regulasinya kita sudah ada, tapi dalam tataran prakteknya, terutama yang khusus berkaitan dengan aplikasi peduli ini, kami juga memberikan banyak masukan gitu ya. Dalam arti pertama, untuk meningkatkan keamanan tentu kita harus Kominfo menyampaikan bahwa perlu dibuat semacam tata kelola perlindungan data dan keamanan sistem peduli lindungi itu sesuai dengan tugas fungsi yang diampu. Dalam arti siapa wali data yang bertanggung jawab terhadap pemanfaatan data ini, siapa yang memang berwenang untuk melaksanakan kebijakan teknis keamanan sibernya, kemudian siapa yang menjadi regulator, siapa yang menjadi pengawas, kemudian siapa yang menyediakan infrastruktur dan sebagainya itu perlu diatur tata pelaksana tugasnya sehingga bisa dibedakan nanti dari sisi tanggung jawab masing-masingnya gitu. Terutama dalam hal ada pemanfaatan atau migrasi sistem atau adanya pemanfaatan layanan yang berbagi data, dan itu nanti akan sangat erat kaitan dengan data pribadi tentunya ya gitu ya. Dalam hal ini Kominfo sebagai regulator juga sekaligus pengawas konsisten untuk terus mengawasi keseriusan seluruh pengelola atau wali data tersebut untuk menjaga keamanannya. Di beberapa kesempatan kami menyampaikan tadi ada hal-hal yang perlu dibenahi, mulai dari sisi polisinya, kebijakannya yang melibatkan beberapa peran banyak orang, banyak pihak ya. Itu perlu kita lihat dari sisi dari sisi tata kelolanya gitu. Kemudian juga kita menyampaikan beberapa masukan berkaitan dengan mitigasi berkaitan dengan penanganan dugaan kebocoran data gitu ya. Dalam hal terjadi kebocoran data, mitigasinya seperti apa, lalu kemudian pemulihan yang lebih penting, pemulihan terhadap hak-hak subjek data itu harus dikedepankan gitu sehingga tidak terjadi potensi atau risiko keamanan yang kedepannya gitu. Nah, secara teknis mungkin untuk keamanannya saya rasa nanti dari pihak BSSN atau dari pihak kementerian terkait yang akan menyampaikan itu gitu. Demikian dari saya Pak Andri, mudah-mudahan menjawab yang ditanyakan. Baik, terima kasih banyak Pak Andri. Ini ada pertanyaan lagi. Kalau saya lihat di grand design yang Pak Henry sampaikan, memang ada asosiasi-asosiasi DPO yang sudah di-list juga di situ. Ini ada pertanyaan, apakah APPDI itu Asosiasi Profesional Privasi Data Indonesia, bisa dikonsider sebagai lembaga sertifikasi independen? Gimana Pak? Mungkin ini Pak Henry lagi bentar sedikit Pak. Ya. Terus, oke. Terima kasih. Ini pertanyaan sangat relevan sekali dengan apa yang dibahas saat ini gitu berkaitan dengan adanya lembaga sertifikasi independen. Apakah asosiasi termasuk salah satunya Asosiasi Profesional Privasi Data Indonesia ini dikonsider sebagai lembaga sertifikasi independen? Kami menjawabnya seperti ini. Karena pertama gini, menjawabnya gini. Sama seperti ini saya analogikan dulu ya berkaitan dengan buku nikah gitu ya. Ada akta pernikahan gitu, buku pernikahan, dan ada akta bawah tangan nikah bawah tangan gitu ya Pak ya. Kenapa saya analogikan APBD ini sebagai yang di bawah tangan. Kenapa? Karena bukan berarti pemerintah menolak. Ini tentu kami mendorong nih adanya lembaga-lembaga seperti APBD ini untuk bergerak di awal. Ya. Untuk bergerak di awal, tapi berkaitan dengan apa saja yang karena ini kan muncul sebelum memang pemerintah belum menerbitkan sertifikat atau skema kompetensi ya gitu ya. Jadi kami saat ini sedang menyusun, dan sementara industri sudah banyak bermunculan nih. Kami tidak mengatakan ini ilegal, tapi ini konteksnya seperti tadi bawah tangan gitu ya. Nanti ke depannya kita akan mengarahkan mereka agar terstandar dan tersertifikasi berdasarkan terutama dari pemerintah itu. Itu Pak Andri. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu panelis. Ini saya sudah dapat informasi bahwa waktu kita di panel sesi ini sudah berakhir. Terima kasih banyak atas masukan dan juga informasi-informasi yang diberikan dari Pak Henry, Pak Dudi, Pak Tongam, Bu Sati.
Semoga ini memberikan manfaat bukan hanya kepada pelaku, tapi juga kepada masyarakat yang mengikuti seminar atau webinar dari Expert Gym siang hari ini. Dan semoga niat baik dari Aftek untuk membuat aturan kode etik mendahului atau bahkan sebelum undang-undang PDP-nya keluar ini bisa diapresiasi oleh seluruh pihak dan seluruh stakeholder. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan kepada MC untuk melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Andre Rahardian telah memandu diskusi pada acara Expert Gym siang hari ini. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan yang kami hormati, selanjutnya mari bersama-sama kita menyaksikan secara langsung closing remarks oleh Bapak GP Ellis selaku Ketua Dewan Etik Aftek dan CEO C88 Financial Technologies. Kepada Bapak GP Ellis kami persilakan. Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi dan terima kasih kami ucapkan kepada para panelis, Pak Henry, Pak Dudi, Pak Tongam, Ibu Sati, dan juga kepada Pak Marshall serta Pak Andre atas diskusinya yang sangat menginspirasi. Tak lupa juga saya ucapkan selamat di mana telah resmi berlakunya Kode Etik Industri Perlindungan Data Pribadi bagi seluruh penyelenggara fintech yang beroperasi di Indonesia, yang juga merupakan anggota Aftek. Harapan kami dengan peluncuran kode etik PDP ini, maka dapat memberikan kepastian kepada konsumen sebagai pemilik data pribadi terkait perlindungan data pribadi, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri teknologi finansial. Besar harapan kami dengan kehadiran kode etik PDP ini, penyelenggara fintech juga dapat menunjukkan komitmen tanggung jawab kepada pemerintah dan pelaku jasa keuangan lainnya dalam melakukan inovasi keuangan digital terus. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam acara launching Code of Ethics of Personal Data Protection ini. Semoga dapat bermanfaat secara optimal guna kemajuan ekosistem industri keuangan digital di Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa kembali di diskusi-diskusi lanjutan ke depannya. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Ya, terima kasih banyak kepada Bapak GP Ellis telah memberikan closing remarks yang tentunya menjadi penutup pada acara siang hari ini. Namun, Bapak dan Ibu, rekan-rekan dari peserta Expert Gym pada siang hari ini, sebelum kita menuju ke akhir acara, berikut adalah pemutaran video mengenai proses pelaporan dan penanganan atas pelanggaran kode etik. Bapak, Ibu, dan hadirin, mari bersama-sama kita saksikan video berikut ini.
Ya, Bapak dan Ibu hadirin sekalian, Anda telah saksikan bersama video proses pelaporan dan penanganan atas pelanggaran kode etik. Berikutnya, ini adalah QR Code atau tautan untuk Anda dapat mengunduh kode etik terkait pelindungan data pribadi dan kerahasiaan data di sektor teknologi finansial. Sekali lagi, Anda bisa mengunduh kode etik tersebut melalui QR Code yang telah terpampang pada layar device Anda. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian, rekan-rekan yang telah bergabung. Kami mengingatkan kembali bagi Anda yang belum mengisi daftar hadir, silakan mengisi daftar hadir yang sudah disediakan melalui link yang terdapat dalam kolom chat Anda, karena tentunya Bapak dan Ibu selaku peserta berkesempatan untuk mendapatkan door prize yang akan diundi dalam periode akhir bulan Fintech Nasional 2021. Tentunya dalam bulan Fintech Nasional ini, Aftek bekerja sama dengan para anggota dan regulator membahas terkait topik-topik menarik seperti pemanfaatan fintech, literasi keuangan digital, perlindungan konsumen, dan masih banyak topik menarik lainnya. Dan bulan Fintech Nasional ini masih berlangsung hingga dari 11/11 hingga nanti di 12/12/2021. Bulan Fintech Nasional akan ditutup dengan penyelenggaraan Indonesia Fintech Summit yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 dan 12 Desember 2021. Tentunya IFS akan dilaksanakan secara hybrid, disiarkan langsung melalui Bali Nusa Dua Convention Center, dan tentunya Anda masih bisa menyaksikan secara virtual melalui platform Bulan Fintech Nasional di fintechsummit.co.id. Silakan kunjungi website di www.fintechsummit.co.id untuk menyaksikan agenda berikutnya, dan juga mendapatkan informasi lebih lanjut silakan ikuti Instagram kami di @fintechid untuk mengetahui berbagai kegiatan-kegiatan menarik lainnya selama bulan Fintech Nasional. Tentunya tak lelah kami mengajak Anda untuk yuk berkenalan lebih dekat dengan fintech, karena fintech aman dan nyaman. Atas nama panitia penyelenggara, kami mengucapkan terima kasih banyak tentunya atas Bill and Melinda Gates Foundation yang telah mendukung kegiatan pada hari ini, dan tentunya terima kasih juga kepada seluruh pembicara, moderator, Bapak dan Ibu serta rekan-rekan yang telah mengikuti kegiatan Expert Gym pada siang hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan, salam sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia saat ini tengah berjuang, hadapi musuh tak kasat mata, yang memberi dampak pada seluruh aspek kehidupan. Namun di tengah tantangan selalu ada secercah harapan. Aktivitas terus berjalan memutar roda perekonomian. Dalam keadaan ini, seluruh dunia perlu bergerak bersama, mencapai pemulihan bersama. Ini pula yang berusaha dilakukan oleh G20. Forum G20 terdiri atas negara-negara terbesar di dunia. Bersama, G20 membentuk lebih dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 80% PDB dunia. Tujuan G20 adalah untuk mewujudkan pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif. Tiap tahunnya, presidensi G20 dipegang oleh salah satu negara anggota yang memiliki andil dalam menentukan topik pembahasan forum. Dan pada 2022, presidensi G20 dijabat oleh Indonesia. Dengan keadaan dunia yang masih terdampak pandemi, presidensi ini merupakan pengakuan atas kekuatan dan ketahanan ekonomi Indonesia. Kesempatan ini merupakan momentum berharga yang hanya dapat terjadi sekali setiap generasi. Untuk itu, presidensi G20 2022 harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Dari penyusunan agenda pembahasan yang dapat mendukung pemulihan dunia sekaligus memberi manfaat bagi Indonesia, penyelenggaraan kegiatan yang menampilkan kualitas unggul Indonesia di tingkat internasional, hingga promosi Indonesia untuk meningkatkan perdagangan, pariwisata, dan investasi dalam negeri.
Kontribusi semua pihak sangat penting, mulai penyusunan materi, penyiapan sarana prasarana, hingga komunikasi. Dukungan masyarakat pun sangat berarti untuk meningkatkan citra Indonesia di dunia internasional. Mari manfaatkan momentum presidensi G20 Indonesia 2022 untuk beri kebaikan bagi bangsa. Indonesia, saatnya pimpin pemulihan dunia. Dunia saat ini tengah berjuang, hadapi musuh tak kasat mata, yang memberi dampak pada seluruh aspek kehidupan. Namun di tengah tantangan selalu ada secercah harapan. Aktivitas terus berjalan memutar roda perekonomian. Dalam keadaan ini, seluruh dunia perlu bergerak bersama, mencapai pemulihan bersama. Ini pula yang berusaha dilakukan oleh G20. Forum G20 terdiri atas negara-negara terbesar di dunia. Bersama, G20 membentuk lebih dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 80% PDB dunia. Tujuan G20 adalah untuk mewujudkan pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif. Tiap tahunnya, presidensi G20 dipegang oleh salah satu negara anggota yang memiliki andil dalam menentukan topik pembahasan forum. Dan pada 2022, presidensi G20 dijabat oleh Indonesia. Dengan keadaan dunia yang masih terdampak pandemi, presidensi ini merupakan pengakuan atas kekuatan dan ketahanan ekonomi Indonesia. Kesempatan ini merupakan momentum berharga yang hanya dapat terjadi sekali setiap generasi. Untuk itu, presidensi G20 2022 harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Dari penyusunan agenda pembahasan yang dapat mendukung pemulihan dunia sekaligus memberi manfaat bagi Indonesia, penyelenggaraan kegiatan yang menampilkan kualitas unggul Indonesia di tingkat internasional, hingga promosi Indonesia untuk meningkatkan perdagangan, pariwisata, dan investasi dalam negeri. Kontribusi semua pihak sangat penting, mulai penyusunan materi, penyiapan sarana prasarana, hingga komunikasi. Dukungan masyarakat pun sangat berarti untuk meningkatkan citra Indonesia di dunia internasional. Mari manfaatkan momentum presidensi G20 Indonesia 2022 untuk beri kebaikan bagi bangsa. Indonesia, saatnya pimpin pemulihan dunia.